Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam saat teduh malam Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja. Saat ini saat teduh akan dipimpin dari Gereja Toraja Jemaat Surabaya Cabang Kebaktian Malang. Dan saya Pendeta Fridianto Arif akan memimpin kita dalam saat teduh malam pada saat ini. Mari saudara-saudara kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami puji Engkau ya Tuhan pada malam saat ini. Kami telah beraktivitas dan Tuhan memimpin kami. Dan saat ini sebelum kami membaringkan tubuh kami akan mendengarkan firman-Mu untuk menjadi kekuatan kami. Berkati kami Tuhan, biarlah firman ini semakin menguatkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk menyambung firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bacaan yang saya sudah persiapkan pada saat ini dari Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat di mana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang terus diberikan kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Tema kita pada saat ini adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan damai sejahtera. Ada sebuah pertanyaan bagi kita semua Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa apakah mati lampu membuat saudara-saudara kehilangan damai sejahtera? Apakah ketika kendaraan kita rusak membuat kita kehilangan damai sejahtera? Apakah ketika akhir bulan membuat kita kehilangan damai sejahtera? Atau apakah pekerjaan Bapak Ibu membuat saudara kehilangan damai sejahtera? Atau apakah orang yang Anda kasihi membuat Anda kehilangan damai sejahtera? Saudara-saudara sekalian, mari kita membuat daftar yang membuat kita kehilangan damai sejahtera dalam kehidupan ini. Kemudian kita renungkan, dan kenapa kita kehilangan damai sejahtera itu? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada seorang sahabat yang sangat putus asa. Kemudian berkata kepada seorang pelukis, "Gambarkanlah kepada saya bagaimana menikmati damai sejahtera itu." Segera pelukis itu menggambarkan pada kanvasnya air yang teduh, tenang pada sebuah danau, yang di tepinya ada bunga teratai yang sedang mekar pada saat itu. Dan di belakangnya ada sebuah gunung yang hijau di mana burung-burung berterbangan di sekitar gunung itu. Setelah selesai melukis dari pelukis itu, dia menyodorkan dan memberikan kepada sahabat itu.
Tetapi sahabat itu tidak bisa melihat keindahan pada lukisan itu. Kenapa? Dia tetap cemberut, dia murung dan tidak dapat melihat dan menemukan keindahan daripada lukisan itu. Karena yang ada dalam pikirannya adalah ma'an hukuman namun tunatan tai. Dia ingin apa yang ada dalam pikirannya, dia ingin apa yang ada dalam hatinya itu dipahami dan dimengerti dan dilukiskan pada sebuah kanvas, pada seorang pelukis itu. Sehingga lukisan itu yang pertama tadi tergantikan oleh tidak adanya damai sejahtera pada dirinya. Yang ada hanyalah kemauannya. Dia ingin dimengerti, dia ingin dipedulikan, dan dia ingin apa yang ada dalam pikirannya itu yang digambarkan, itu yang dilukiskan. Sehingga biarpun lukisan yang begitu indah diberikan, dia tidak mampu dan tidak dapat melihat lukisan itu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema kita pada saat ini adalah damai sejahtera. Apa itu damai sejahtera? Damai sejahtera itu kalau dalam bahasa Ibrani adalah shalom. Makna shalom adalah keharmonisan, karapasan. Dan itu tahu makan ikan sulit makan toro, sulit lakukan nona, bawa tu dapat tambahkan. Damai sejahtera itu bukan seperti itu. Tetapi damai sejahtera itu adalah ketenangan, kemakmuran, rasa aman. Adalah sebuah keutuhan jiwa dan pikiran kita. Antara kita dengan Tuhan, antara kita dan sesama kita. Itulah damai sejahtera. Yesus katakan apa? Damai sejahtera tinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jadi damai sejahtera yang sempurna itu adalah dari Tuhan. Kalau dalam bacaan kita tadi, dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa? Memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Luar biasa firman Tuhan menguatkan kita pada malam saat ini. Lewat firman Tuhan pada saat ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Yang pertama, bahwa milikilah rasa cukup dalam hidupmu. Miliki rasa cukup. Supaya jangan melihat orang lebih sedikit murungong tu lindotan tiru tahu. Jadi orang yang mencukupkan dirinya akan memiliki damai sejahtera. Yang kedua, milikilah rasa yang mengampuni. Miliki rasa yang mengampuni. Jangan mengingat terus-terus kesalahan orang lain. Jangan simpan di dalam hati pengalaman masa lalu yang buruk. Dan mungkin ada di antara kita yang sedang terluka. Dan orang yang biasanya menyakiti hati kita adalah orang yang dekat dengan kita. Berilah pengampunan kepada dia. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan dalam bacaan kita lebih lanjut lagi dalam ayat yang ke-12 tadi, dikatakan apa? Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengar kamu. Ketika kita datang untuk berseru berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan kita, saudara-saudara. Ayat 13. Apabila kamu mencari aku, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, kamu akan menemukan aku. Ketika kita mencari dengan segenap hati, kita akan menemukan Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dari segala tempat.
Tuhan akan mengumpulkan kita dalam damai sejahteranya. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, rancangan damai sejahtera itu dirancangkan dengan baik oleh Tuhan, supaya manusia itu menjadi baik. Kita berada dalam rancangan damai sejahtera, hidup di dalam ketenangan, hidup di dalam keharmonisan. Saudara-saudara, Tuhan akan menolong kita dalam rancangan damai sejahtera. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Menutup daripada perenungan kita pada malam saat ini, satu persembahan pujian dengan judul Hidup yang Teruji. Seperti bambu yang dilubangi, jadi seruling dan merdu, seperti besi di dalam bara, bejana indah pun kan jadi, seperti fajar rembulan embun pagi membasuh bumi, surya sibar kabut dan mendung, kesukacitaan kan datang. Tak selalu bahagia, tak selalu senang, dalam tempaan Tuhan ada kesakitan. Percaya beriman Tuhan jadikan keindahan surgawi dalam kau dan aku. Tak mencari dia, menanti di muka pintu hatiku. Kini telah kulihat orang yang sempurna, dia jadikan daku ciptaan baru. Seperti bambu yang dilubangi, jadi seruling dan merdu, seperti besi di dalam bara, bejana indah pun kan jadi, seperti fajar hamburan malam, embun pagi membasuh bumi, surya sibar kabut dan mendung, kesukacitaan kan datang. Tak selalu bahagia, tak selalu senang, dalam tempaan Tuhan ada kesakitan. Percaya beriman Tuhan jadikan keindahan surgawi dalam kau dan aku. Tunggulah dan cari dia, menanti di muka pintu hatiku. Kini telah kulihat orang yang sempurna, dia jadikan daku ciptaan baru. Mari saudara-saudara kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang kami boleh baca pada saat ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan ada dalam hidup kami, dan kami menghidupi damai sejahtera itu di dalam keseharian kehidupan kami. Bapa di sorga, dalam saat teduh kami pada malam saat ini, kami berdoa untuk segenap jemaat-Mu, khususnya yang ada dalam wilayah pelayanan Badan Pekerja Sinode wilayah 4 Tuhan. Tuhan berkati kami semua dalam pekerjaan kami, dalam tugas kami masing-masing Tuhan, juga dalam pendidikan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan tetap berkati kami semua, biarlah kasih Tuhan terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, juga kami terus berdoa
untuk orang tua kami dalam lanjut usia Tuhan. Tuhan tetap berikan semangat kepada mereka, dan juga saudara-saudara kami yang terus memberikan perawatan kepada mereka. Biarlah dengan ketulusan dan juga perawatan yang diberikan mendatangkan sukacita bagi saudara-saudara kami dalam masa tuanya ya Tuhan. Bapa di surga, juga dalam syafaat kami pada saat ini, kami berdoa untuk bencana-bencana alam yang sementara melanda segi kehidupan kami Tuhan. Gempa bumi ya Tuhan, banjir bandang, banjir ya Tuhan, dan bahkan di berbagai tempat dan kondisi kami yang masih sulit saat ini Tuhan, khususnya di tengah-tengah kami bergumul dengan adanya COVID ya Tuhan. Namun kasih-Mu kami percaya Tuhan, bahwa ketika kami terus menyerahkan diri kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjaga kami ketika kami keluar masuk dari rumah, kemudian Bapak Ibu saudara-saudara bekerja di luar rumah Tuhan. Berkati kami Tuhan, harapan kami bahwa kehidupan kami akan dijaga oleh Tuhan. Bapa di dalam surga, segenap pengurus badan pekerja Sinode Wilayah 4, Tuhan tetap berkati, berikan kesabaran dalam mengelola pelayanan dengan baik, biarlah terus menaungi kami semua. Begitupun kami semua yang ada di jemaat Tuhan, dalam juga mengangkat pelayanan bersama dengan majelisnya Tuhan. Berkati kami semua, biarlah damai sejahtera Kristus terus menaungi kami, sehingga secara bersama-sama dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tuhan, kami memberikan pelayanan kepada segenap jemaat yang boleh dipercayakan oleh Tuhan kepada kami. Bapa di dalam surga, pergumulan kami pribadi lepas pribadi Tuhan, pilih kami satu persatu Tuhan, dan jawab kami dalam doa-doa kami secara pribadi yang kami naikkan kepada Bapa di dalam surga. Pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok tanah air, Tuhan berkati, biarlah mereka menjalankan pemerintahan seturut dengan kehendak, dalam mengambil kebijakan-kebijakan seturut dengan kehendak Bapa untuk mendatangkan damai sejahtera bagi segenap warga masyarakat Tuhan. Bapa di dalam surga, ampunkan salah dan dosa kami. Doa ini kami sampaikan beralaskan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa bersyukur kepada Tuhan Bapa di surga. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara yang sudah mengikuti peribadahan saat teduh malam dari Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Peraja pada saat ini. Dan kami mengucapkan juga dari Jemaat Surabaya Cabang Kabupaten Malang, saya Pendeta Fredianto Arif, terima kasih kepercayaannya untuk kami memimpin ibadah saat teduh pada saat ini. Selamat beristirahat dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.